Stop! Jangan ditiru. Kesalahan belajar ini masih sering loh dilakuin oleh mahasiswa. Nah, kali ini kita akan membahas 5 kesalahan belajar yang sering dilakuin oleh mahasiswa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revina Dewi, merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pernah nggak sih kalian merasa sudah belajar cukup lama, tapi materinya tetap terasa sulit untuk dipahami? Atau saat ujian tiba, ternyata banyak hal yang dipelajari justru terlupakan? Nah, jika kalian pernah mengalaminya, bisa jadi masalahnya bukan terletak pada kemampuan kita, melainkan pada kebiasaan belajar yang masih kurang tepat. Kadang ada kebiasaan belajar yang justru kelihatannya sih biasa aja, tapi membuat proses belajar jadi kurang efektif. Kesalahan pertama adalah belajar dengan sistem kebut semalam atau yang sering disebut SKS. Banyak mahasiswa baru mulai belajar ketika ujian atau tugasnya sudah dekat deadline. Nah, masalahnya, materi yang terlalu banyak tidak bisa dipahami dalam waktu yang singkat. Otak kita butuh waktu untuk menerima, memahami, dan menyimpan informasi. Kalau semuanya dipaksakan dalam satu malam, biasanya kita hanya menghafal sementara, bukan benar-benar memahaminya. Kesalahan kedua adalah belajar sambil bermain media sosial. Awalnya ingin melihat notifikasi sebentar, tapi akhirnya malah menghabiskan waktu untuk scrolling. Kesalahan ketiga adalah hanya membaca materi tanpa benar-benar memahaminya. Ada banyak loh mahasiswa yang merasa sudah belajar karena telah banyak membaca. Tapi ketika diminta menjelaskan kembali, justru malah bingung. Nah, tandanya itu hanya membaca teks, bukan memahami isi materinya. Kesalahan keempat adalah tidak memiliki jadwal belajar. Banyak loh mahasiswa belajar hanya saat ada ujian, tugas, atau presentasi. Tapi kalau tidak ada tuntutan, biasanya mereka akan menunda belajar. Nah, kebiasaan ini membuat materi akan menumpuk dan menimbulkan rasa panik ketika deadline-nya semakin dekat. Kesalahan kelima adalah kurang istirahat. Banyak mahasiswa yang memilih begadang demi menyelesaikan tugasnya. Padahal, kurang tidur bisa membuat konsentrasi menurun dan materi akan lebih sulit untuk dipahami. Terus, gimana cara mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut? Oke, saya akan memberikan 5 cara mengatasi kesalahan-kesalahan dalam belajar. Pertama, biasakan belajar secara bertahap dan tidak menunggu hingga menjelang ujian. Belajar sedikit demi sedikit tiap hari akan membantu materi lebih mudah dipahami dan diingat. Yang kedua adalah kurangi gangguan saat belajar, terutama dari media sosial. Simpan ponsel kalian di tempat yang tidak mudah dijangkau atau aktifkan mode senyap agar tetap fokusnya terjaga. Ketiga, setelah membaca materi, cobalah buat ringkasan atau menjelaskan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Cara ini itu membantu meningkatkan pemahaman terhadap materi yang udah dipelajari. Yang keempat adalah buatlah jadwal belajar yang sederhana dan realistis. Jadi dengan adanya jadwal yang teratur, maka kegiatan belajar akan lebih terarah dan terasa lebih mudah. Kelima adalah jangan lupakan waktu kalian untuk istirahat. Karena tidur yang cukup dan menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat itu adalah hal yang sangat penting agar konsentrasi dan daya ingat kita tetap optimal. Nah, dari pembahasan tadi,
kita dapat mengetahui bahwa belajar efektif bukan hanya soal belajar lebih lama, tapi tentang menerapkan kebiasaan belajar yang tepat. Dengan menghindari sistem kebut semalam, mengurangi distraksi, memahami materi secara baik, membuat jadwal belajar, dan menjaga waktu istirahat, maka proses belajar akan menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat. Bye.